Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kisah kembali setelah kemarin kita mendengarkan kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Maka ibu akan lanjutkan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam karena kemarin sempat terpotong ya. Kemarin sampai pada kaum Bani Israel yang mengadakan musyawarah untuk mencari cara bagaimana caranya agar kemarau yang mereka rasakan yang membuat penderitaan di kaum Bani Israel dapat berhenti. Sehingga hasil dari musyawarahnya adalah mereka akan mencari Nabi Ilyas alaihi salam. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka sehingga mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama. Bayangkan, selama 3 tahun mereka merasakan kemarau yang sangat panjang. Nah, setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas. Tetapi Nabi Ilyas tidak sendiri, karena ketika itu Nabi Ilyas sudah ditemani dakwahnya oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan ini. Mereka selalu meminta kepada Nabi Ilyas, memohon kepada Nabi Ilyas agar kemarau yang panjang ini yang menimpa mereka selama 3 tahun ini segera berakhir. Sampai-sampai kaum Bani Israel ini berjanji kepada Nabi Ilyas, kami akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun rela menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, melihat janji-janji kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam pun luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel diberikan rahmat dan menurunkan hujan. Tak lama kemudian hujan pun turun membasahi kota Ba'al. Tanaman mulai tumbuh, orang-orang serta binatang ternak mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga kaum Bani Israel yang asalnya kota itu sangat kering kembali hidup makmur, sejahtera, tanamannya mulai tumbuh, sudah mulai banyak lagi kehidupan. Mereka mulai bahagia di kota Ba'albak itu. Namun lagi-lagi nih, beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya, setelah kemarin Nabi Ilyas berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk kaum Bani Israel, setelah ini Nabi Ilyas pun kembali berdoa, tetapi berdoanya agar kaum Bani Israel mendapatkan azab yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala karena telah mengingkari janjinya dan kembali untuk menyembah berhala. Tak lama kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam dan mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Ingat, anak-anak jangan merasa puas. Ibu harap anak-anak dapat mencari kisah-kisah Nabi Ilyas yang lain di internet, di buku, dan lain sebagainya. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.